welcome to Joy Kids Online Service. Welcome buat kalian yang pertama kali nonton ataupun yang sering nonton dan dimanapun kalian berada di Jakarta, Surabaya ataupun Palangkaraya ya. We are so happy to meet all of you guys. Nah, sebelum nanti kita ada nyanyi, main gift dan mendengarkan firman Tuhan, kita jalan dulu yuk, oke? Siap-siap? Joy? Yes, yes, yes. I awesome. Sekali lagi ya, Joy? Yes, yes, yes. I'm awesome. Hello everyone. Welcome back to Joy Kids Online Service. Mari kita bangkit berdiri bersama. Let's praise Jesus together. I am special, very special, because Jesus loves me so much. I am special, very special, because Jesus loves me so much more. Tepuk tangan bersama. Sama-sama. God created me, and He welcomed me. God will never leave nor forsaken me. When I sit, He's there with me. When I stand, He's there for me. When I walk, He's there with me. When I go, He's always there. I am special, very special, because Jesus loves me so much. I am special, very special, because Jesus loves me so much more. Tepuk tangan bersama. God created me, and He welcomed me. God will never leave nor forsaken me. When I sit, He's there with me. When I stand, He's there for me. When I walk, He's there with me. When I go, He's always there. I am special, very special, because Jesus loves me so much. I am special, very special, because Jesus loves me so much. I am special, very special, because Jesus loves me so much. I am special, very special, because Jesus loves me so much more. Because Jesus loves me so much more. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Come on Joy, tepuk tangan sama-sama. Jump, 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 jump. Come on Joy, let's sing it. Datang kepadanya, ku bawa hidupku. Dia menjadikan segalanya Yuk angkat tangan kita sama-sama. angkat tanganku dan ku bawa pujianku. Sebab hanya siapa? Sebab hanya Yesus yang terbaik. Come on Joy, are you ready? 1, 2, 3, let's go. Come on everybody sing. Bersorak, bertepuk tangan. Dialah yang terkuat, Dialah yang terhebat.
sebab hanya Yesus yang terbaik. Are you ready, Joy? 1, 2, 3, let's go. Come on, everybody, say. Bersorak, bertepuk tangan, Dialah yang terkuat, Dialah yang terhebat. Bernyanyi, bersukacita, karena Yesus dialah yang Come on, one more terbaik. time, sing it, everybody. Bersorak, bertepuk tangan, Dialah yang terkuat, Dialah yang terhebat. Bernyanyi, bersukacita, karena Yesus dialah yang terbaik. Come on, sorak-sorak luar biasa buat Tuhan kita. Woo! Thank you, God. Come on, Joy, sama-sama kita angkatkan tangan kita di hadapan Tuhan. Biarkan Dia maksimalkan di depan kita. Engkau lebih tahu keperluanku dan harapanku. Engkau yang mengatur keperluanku dengan ajaib. Come on and sing it together. Mujizat masih terjadi. Ku letakkan imanku padamu Yesus. Ini hati kami Tuhan. Kami mau selalu bersyukur padamu Yesus. Ya, thank you Lord. Buka mataku melihat setiap hari ada mujizat. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. You Joy, sama-sama nyanyikan. Engkau lebih tahu keperluanku dan harapanku. Engkau yang mengatur keperluanku. Katakan dengan ajaib. Yuk angkat tangan kita sama-sama sing it. Mujizat masih terjadi. Amin. Letakkan imanku padamu Yesusku. Hatiku tetap bersyukur. Buka mataku melihat setiap hari ada mujizat. Sekali lagi angkat tangan kita sama-sama nyanyikan. Mujizat masih terjadi. Amin. Letakkan imanku padamu Yesusku. Ini hati kami Tuhan. Kami mau selalu bersyukur padamu Yesus. Let's go. Buka mataku melihat setiap hari ada mujizat. Come on, Joy, kita mau sama-sama tandahkan tangan kita di hadapan Tuhan. Kita mau mulai buka suara kita. Say thank you Jesus. Thank you for His grace. Thank you for His faithfulness for us. Oh, thank you Lord for your faithfulness. Mujizat masih terjadi. Amin. Letakkan imanku padamu Yesusku. Hatiku tetap bersyukur.
Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk cinta-Mu, terima kasih untuk kasih untuk setiap kami. Selagi kami akan melanjutkan acara kami Tuhan, Engkau yang bimbing dan tuntun setiap kami di dalam nama Yesus. Joy yang siap sama-sama katakan, Amin. Halo semuanya, setelah kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan, sebelum firman, saatnya kita bermain games. Yeay. Jadi, games kita pada minggu kali ini adalah tentang estafet karet gelang menggunakan sedotan. Nah, di sini kita sudah punya 3 orang. Satu, 2, dan 3. Semua sudah pakai sedotan masing-masing ya. Nah, gamesnya adalah setiap peserta sudah memiliki sedotan di mulutnya mereka masing-masing. Lalu mereka harus mengambil karet gelang di meja sana. Karet gelang yang di situ akan dipindahkan ke kursi yang ini. Siapa paling cepat itulah yang menang. Oke, sekarang kita mulai gamesnya ya. Dalam hitungan 1, 2, 3. Guys, ayo gak ada satu lah. Semangat. Aduh, susah ini. Nah, itu dia. 2 ya, minimal 2 ya, maksimal 2 baru bisa menang ya. Sampai kapan nih Joko? 2 aja. Kok gak bisa sih? Ayo semangat. Nah, sudah ada pemenangnya. Yeay! Jadi yang menang adalah Kak Veo. Nah, bagaimana teman-teman? Seru bukan gamenya? Kalian bisa coba ini bersama teman-teman kalian di sekolah, bersama guru-guru kalian, bersama teman-teman kalian di rumah, bersama orang tua kalian, dimanapun kalian berada. Oke guys, dadah! Hello everyone, welcome to Joy Online Service. Welcome buat kamu yang baru pertama kali nonton atau sudah sering kali nonton. Nah, ketemu lagi bersama dengan Kak Vita. Yeay. Kali ini kita akan bahas sesuatu yang sangat mengagumkan. Kak Vita mau nanya, pernah gak sih kalian melihat sesuatu yang bikin kalian mengatakan, wow, amazing, luar biasa, ajaib gitu. Contohnya mungkin lihat mobil yang super cepat seperti mobil Bugatti, atau lihat bakso raksasa yang ketika dibuka kuahnya langsung meledak gitu. Pernah gak sih? Nah, tapi cerita kali ini lebih daripada semua yang luar biasa yang kita lihat di dunia ini. Kita akan mendengar tentang mujizat Tuhan yang sungguh-sungguh luar biasa. Sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh Tuhan saja. Siap mendengar ceritanya? Yuk, simak baik-baik bagaimana Tuhan menyelamatkan umatnya dari bangsa Mesir. Dan ini bukan cuman cerita petualangan, tapi ini cerita yang nyata loh guys. Cerita yang menyatakan tentang kuasa Tuhan yang gak terbatas. Yuk sama-sama dengerin ceritanya. Jadi cerita ini adalah cerita tentang menyeberangi Laut Merah. Nah, singkat cerita, waktu itu kan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Allah memerintahkan Musa agar orang Israel berkemah di lokasi yang strategis di dekat laut. Oke, dengan tujuannya adalah untuk membuat Firaun menyangka bahwa kayaknya bangsa Israel ini tersesat deh. Sehingga ia akan mengejar bangsa Israel. Dengan cara itu, Tuhan atau Allah pengen nunjukin kekuasaannya kepada Firaun. Dan juga Allah mau mengalahkan Firaun dan semua tentara-tentaranya. Sehingga mereka mengakui Tuhan
Dan orang Israel pun mengikuti perintah tersebut. Mereka mau pergi ke lokasi strategi yang Tuhan bilang ke mereka, yaitu di samping atau di dekat laut. Nah, singkat cerita, setelah bangsa Israel dibebaskan dari Mesir, Firaun kan berpikir sama orang-orangnya, loh kayaknya mereka tersesat deh. Dan apa yang terjadi? Orang-orangnya Firaun dan Firaun merasa menyesal melepaskan bangsa Israel. Dan akhirnya mereka mengejar bangsa Israel. Mereka mengejar dengan seluruh pasukannya Firaun. Bersama dengan Firaun, mereka pakai kereta-kereta kuda lain sebagainya. Dan ketika orang Israel melihat tentara-tentara Mesir mengejar mereka, mereka sangat takut sekali. Yo, gimana ekspresi takut? Mereka takut. Mereka berteriak sama si Musa. Musa, ini gimana sih? Jangan-jangan kita dibawa ke sini agar kita bisa dibunuh sama Firaun dan tentara-tentaranya. Kamu si Musa, lebih baik kemarin kita masih tinggal di Mesir, ngapain kita ke sini? Mereka menggerutu kan, mereka protes sama Musa. Mereka bilang ke Musa, tolong kita Musa, gimana caranya? Terus Musa cuma bilang kayak gini, jangan takut, hai bangsa Israel, karena kenapa? Tuhan yang akan berjuang untuk menyelamatkan kita. Nah, karena Musa bilang begitu, akhirnya bangsa Israel nggak takut ya. Dan kemudian Tuhan memerintahkan Musa untuk mengangkat tongkatnya ke atas laut. Nah, diangkatkan ada laut, terus Musa diperintahkan untuk mengangkat tongkatnya. Maka Tuhan membelah Laut Merah dengan angin yang sangat kencang sepanjang semalam-malaman. Jadi dia belah. Pasti kalian pernah dengar kan cerita ini? Dia belah lautnya. Jadi yang lautnya gini, jadi terbelah. Lautnya terbelah menjadi dua. Ada sisi kanan, ada sisi kiri. Jadi tembok. Di tengah-tengahnya itu jadi kering seperti daratan. Di sisi kiri ada air, di sisi kanan ada air. Nah, kemudian setelah terbentuk jalan di tengah-tengah laut itu, ada tanah kering. Tuhan memerintahkan bangsa Israel untuk berjalan ke seberang. Mereka menyeberang lewat jalan itu. Mereka menyeberang dengan aman. Mereka melintasi laut itu dengan aman. Kemudian sementara air menjadi tembok di kiri dan di kanan, kan bangsa Mesir melihat kan, loh bangsa Israel keren ya. Gak keren-keren banget sih, mereka gak bilang kayak gitu, tapi mungkin pasti di pikiran mereka kayak gitu. Jadi pada saat mereka lihat, mereka juga melewati jalannya bangsa Israel tadi, tengah-tengah laut tadi. Mereka melewati, kan bangsa Israel udah duluan, bangsa Israel udah sampai. Nah, setelah bangsa Israel sampai di seberang, kamu tahu gak apa yang terjadi? Kalian tahu gak apa yang terjadi? Tiba-tiba air laut yang membentuk dinding kiri kanan tadi, yang di tengahnya ada daratan, tiba-tiba langsung kembali menyatu seperti semula. Bayangkan ya, dari air yang di tembok kiri dan di tembok kanan plum menutup kamu. Sama juga seperti tentara-tentara Mesir, pasukan-pasukannya Firaun dan juga Firaun ikut mati karena air yang menyatu tadi. Jadi mereka mati, bangsa Israel udah lewat, mereka mati semuanya. Nah, dengan demikian Tuhan menyelamatkan bangsa Israel dan Tuhan menunjukkan kuasanya luar biasa. Yeay. Bayangkan ya teman-teman, kalau kamu ada di posisi itu, pasti kamu kayak, wow luar biasa banget. Gak pernah aku lihat ada air yang terbelah jadi dua, terus di tengah-tengahnya kita bisa jalan. Luar biasa kan Tuhan kita? Mereka pun akhirnya percaya kepada Tuhan dan kepada Musa. Mereka itu siapa? Bangsa Israel percaya bahwa Tuhan menolong mereka, bahwa Tuhan melindungi mereka, dan Tuhan gak pernah meninggalkan mereka. Apa pesan yang bisa kita pelajari dari cerita ini? Yaitu Tuhan adalah Allah yang awesome, Allah yang luar biasa.
dan Dia adalah Tuhan yang layak kita puji. Kemudian apa lagi yang bisa kita pelajari? Tuhan memiliki kuasa, salah, bukan yang pelajari. Apa pesan utama, Nah, apa ya pesan utama dari cerita ini? Yang pertama adalah Tuhan adalah Allah yang luar biasa, awesome. Dan Tuhan Allah kita adalah Allah yang layak kita puji. Dan yang kedua, Tuhan punya kuasa atas seluruh alam ini, punya kuasa atas situasi yang mustahil. Mungkin menurut kita kayaknya, oh tidak mungkin. Mungkin menurut kita kayaknya mustahil, gak bisa. Tapi bagi Tuhan itu bisa mungkin. Dan yang ketiga, Tuhan berjuang untuk umatnya yang taat dan percaya. Jadi karena bangsa Israel taat dan mengikuti apa yang dibilang Musa, apa yang dibilang Tuhan sama mereka juga, ya Tuhan melindungi mereka, Tuhan menjaga mereka. Dan yang keempat, kita dapat mempercayai Tuhan di saat ketakutan dan ketidakmungkinan. Mungkin kita merasa kayak, gak bisa, ujian ini berat sekali, gak mungkin aku lolos, gak mungkin nilaiku bagus. Tapi kita harus percaya sama Tuhan. Kenapa? Tuhan yang akan membuat kita jadi berani, Tuhan yang akan membuat kita jadi kuat, sehingga yang awalnya tidak mungkin menjadi mungkin. Yang awalnya kita takut pelajaran ini menjadi kita berani, menjadi kita bisa. Ya. Dan mungkin kalau kita pikir-pikir, seandainya ya aku ada di sana, seandainya aku berada di situasi bangsa Israel, kita mungkin akan melihat di tembok kanan dan di tembok kirinya itu ada ikan-ikan. Bener ya? Karena kan temboknya air. Ada ikan-ikan, ada binatang-binatang laut, lain sebagainya. Mungkin seru ya kalau kita di zaman itu. Tapi bagi bangsa Israel sendiri itu gak seru guys. Itu gak seru ya. Kenapa? Karena itu sangat menakutkan bagi mereka. Karena mereka dikejar sama bangsa Mesir. Itu benar-benar awesome. Karena hanya Tuhan yang bisa melakukan hal seperti itu. God is awesome and worthy to be praised. Jadi pernah gak sih kalian lihat ada di sekeliling kita tetangga atau teman kita membelah laut jadi terbagi jadi dua, terus dinding kiri kanannya air? Gak pernah ya. Hanya Tuhan kita yang bisa membuat hal yang luar biasa seperti itu. Apa pelajaran untuk kita teman-teman? Yaitu satu, Tuhan selalu menyediakan jalan ketika sepertinya gak ada jalan. Ketika kita merasa gak bisa, gak boleh, gak mampu, aku gak bisa jawab soal ini. Kita harus percaya bahwa Tuhan selalu menyediakan jalan buat kita. Sesulit apapun, kalau kita percaya sama Tuhan, Tuhan pasti akan bukakan jalan sama kita. Seperti bangsa Israel tadi, mereka takut, situasi mereka terdesak. Bangsa Mesir, orang-orang Mesir, tentara-tentara yang Mesir sama Firaun mengejar mereka. Kalau udah dikejar pasti mereka ditangkap lah, dipukulin atau apalah, mereka disiksa. Tapi ketika mereka memilih percaya sama Tuhan, mendengarkan apa yang dibilang Musa, maka Tuhan membukakan jalan bagi mereka. Bahkan yang menurut kita, masa sih laut bisa dibelah? Tapi bagi Tuhan itu mungkin dan itu gak mustahil. Kemudian yang kedua, kisah ini atau cerita bangsa Israel ini mengajarkan kita untuk tidak takut, tetapi percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan hal-hal yang mengagumkan, hal-hal yang luar biasa. Yang mungkin menurut kita, aku gak berani ngomong di depan, aku gak berani berdoa karena aku takut diejek. Kita harus percaya sama Tuhan. Nanti Tuhan akan mengajarkan kita untuk bisa berani dan lain sebagainya. Tuhan akan berikan keberanian kepada kita. Dan Tuhan akan membuat kita tampil dengan luar biasa. Seperti Tuhan membelah laut tadi. Mengagumkan bukan?
Seperti mungkin bakso raksasa, kita pasti kayak wow gitu. Teman-teman kita melihat kita wow gitu, ya kan? Yang ketiga, respon kita seharusnya adalah memuji Tuhan. Karena kenapa? Karena Tuhan layak dipuji. Nah, ketika kita sudah dilindungi sama Tuhan, kita sudah melihat hal-hal yang menakjubkan yang diberikan Tuhan kepada kita, maka apa yang kita lakukan? Kita memuji Tuhan. Sama seperti bangsa Israel, mereka bersuka cita dan mereka bilang, oh thank you God, thank you Lord, terima kasih, kamu sudah menolong kami. Nah, harusnya kita seperti itu. Caranya gimana? Ya dengan cara kita berdoa, bernyanyi memuji Tuhan, menyembah Tuhan, datang ke Joy dan lain sebagainya. Menjadi WL, menjadi singer, itu juga bentuk pujian kita, ucapan syukur kita kepada Tuhan. Jadi ingat ya, super kebenaran hari ini, God is awesome and worthy to be praised. Cerita kita hari ini adalah salah satu contoh cerita yang ada di dalam Alkitab tentang kehebatan dan kuasa Tuhan yang menakjubkan. Tuhan itu luar biasa loh, Tuhan itu sangat hebat. Yang di dalam, kalau kalian baca di dalam Alkitab, banyak banget cerita-cerita luar biasa, kisah-kisah luar biasa yang menakjubkan, yang mungkin kalau kita lihat, wow, impresif gitu kan, kayak luar biasa ya Tuhan Yesus gitu. Nah, apa yang harus kita lakukan? Kalau kita udah melihat itu, kita harus menaikkan pujian kepada Tuhan. Apapun situasi kita, apapun keadaan kita, mungkin susah, mungkin sulit yang kita hadapi, percaya sama Tuhan. Karena kenapa? God is awesome and worthy to be praised. Demikian firman Tuhan hari ini, mari praktekkan apa yang sudah kita dengarkan agar kita bisa menjadi anak-anak Tuhan yang bisa menjadi berkat buat orang lain. God bless us, bye-bye. Sumber kebenaran kita hari ini adalah God is awesome and worthy to be praised. Ayat penuntun kita terambil dari Keluaran 14 or in English Exodus 14. Ayat hafalan kita diambil dari Mazmur 66 ayat 5. Datanglah dan pandanglah perbuatan Allah, sungguh mengagumkan karya-karyanya di antara manusia. Or in English Psalm 66 verse 5. Come and see what our God has done. What awesome miracle He performed for people. Mari kita berdoa. Haleluya, puji syukur Allah Bapa Surgawi atas berkat hari ini Bapa. Engkau Tuhan Yesus telah memberkati Tuhan ibadah online kali ini. Berkati Tuhan Yesus supaya firman yang telah Engkau sampaikan Tuhan bisa menjadi penuntun bagi kita di kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, anakmu sudah selesai berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ibadah Joy Online Service sudah selesai. Jangan lupa subscribe, like, dan give positive comment ya. Bye-bye.